Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sekarang saya berada di Masjid Agung Peraya tentunya. Sekarang saya akan berbicara dengan orang-orang hebat. Lebih spesifiknya perempuan-perempuan hebat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang saya bersama PD Muslimat NWDI Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama Bu Sekretaris Bu Husnawati, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Fatma, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di bidang apa di Muslimat? Ketua 2. Kalau Bu Zoria? Ya, alhamdulillah saya di ketua 1. Oke, ketua 1. Ya, sekarang siapa dulu yang bertanya? Bagaimana program Muslimat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? Siapa yang akan menjawab, Bu? Sekretaris? Saya duluan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Esti ya, Mbak Esti. Berbicara tentang program Muslimat, itu sebenarnya Muslimat kan baru kemarin dilantik ya. Akan tetapi ada beberapa program yang sudah berjalan. Salah satunya itu adalah Hiziban. Ya, Hiziban. Kemudian kita ada arisan. Ya, tentu saja di sana ketika kita berkumpul, ya ada banyak hal yang kita bicarakan, ada banyak hal yang kita diskusikan. Iya. Nah, hingga dari diskusi-diskusi tersebut kemudian muncullah program-program yang lain. Ya, banyak yang belum terrealisasi, akan tetapi dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan segera action. Misalnya dalam rangka merespon ya program pemerintah, yaitu dalam rangka pencegahan pernikahan dini dan percepatan penurunan angka stunting. Nah, itu Muslimat nanti insya Allah akan goes to school. Atau berkeliling dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dan kemudian akan mensosialisasikannya kepada adik-adik remaja kita. Begitu juga kita akan turun ke dusun-dusun insya Allah untuk mengedukasi masyarakat kita di lapisan paling bawah di sana, agar mereka mengerti tentang isu tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian program-program yang lain itu juga kita sudah memulai untuk kaderisasi adik-adik kita yang ada di KS NWDI. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengisi kajian bersama adik-adik kita keputrian di sana, dan materinya khusus tentang kemuslimatan. Nah, itu kita berpartner dengan adik-adik kita yang di keputrian KS NWDI. Alhamdulillah. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah kita komunikasikan juga dengan teman-teman, insya Allah majelis taklim khusus untuk muslimat. Ya, begitu. Ada tambahan program mungkin? Ada Bu Zoria? Ya, baiklah Mbak Esti, mungkin ini bukan tambahan ya. Tadi sudah dijelaskan secara include bagaimana program Muslimat selama ini, dan yang baik yang sudah maupun yang belum oleh Bu Sekum ya. Tapi saya di sini ingin menambahkan sedikit bahwa program Muslimat di PD Lombok Tengah ini untuk sementara juga mengikut ke program yang dijalani oleh Pimpus dan Piwil, Mbak Esti. Setiap program dari Pimpus dan Piwil, insya Allah kami dari PD selalu selalu mendukung dan selalu ikut hadir, berusaha untuk ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Mungkin demikian Mbak Esti. Selama apa tantangan yang dihadapi selama menjalankan program tersebut? Seperti apa? Ibu Fatma. Oh iya, terima kasih Mbak Esti. Dari program yang kami laksanakan, memang banyak tantangan yang kami hadapi, terutama program Hiziban bulanan itu kan kita keliling ke kecamatan-kecamatan. Sudah 11 kecamatan yang kita jalankan, tinggal satu kecamatan, yaitu Kecamatan Peraya Barat Daya. Sementara tantangan awalnya dari Hiziban ini yaitu mencari titik lokasi, itu juga sangat sulit sekali di masing-masing kecamatan itu. Kebetulan di sini kan saya yang sebagai pencari titik di sini sangat sulit sekali. Apalagi di Peraya Barat Daya ini kami belum mendapatkan lokasinya saat ini. Di samping itu, tantangan yang lain yang kami dapatkan di sini untuk mengajak hiziban dan sebagainya itu memang butuh kemampuan memberikan motivasi lah kepada muslimat, karena termasuk kita ini pengurus baru, jadinya kita segala halnya baru, jadinya mungkin itulah tantangan yang
yang sangat luar biasa. Silakan untuk yang lain. Ada yang lain dari masing-masing tempat. Iya, makasih Mbak Esti. Tantangan dalam bermuslimat ini mungkin tidak ada sih yang terlalu besar ya dan tinggi tantangannya. Bagi saya pribadi, tantangan membagi waktu saja di sini. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai perempuan sudah otomatis menjadi ibu, menjadi istri, dan di samping peran kita seperti itu, kita punya tugas di luar dari itu ya, misalnya seperti abdi negara, seorang pendidik dan dosen yang lain, teman-teman yang lain. Di sini tantangannya ketika program atau schedule dari Muslimat Pimpus dan pengurus wilayah serta PD ini berbenturan dengan tugas kami yang lain misalnya. Kemudian disitulah letak kreativitas kita membagi waktu. Semua harus berjalan dengan seiring. Setelah kita selesaikan kegiatan wajib kita sebagai abdi negara, saya seorang pendidik di sebuah sekolah umum Lombok Timur, Mbak Esti. Kemudian ada kegiatan di Pimpus misalnya yang harus mewajibkan kita untuk hadir. Misalnya ada surat nih turun dari masing-masing Pemda, hadir 5 orang. Nah, di antara 5 orang itu saya terlibat di sana. Nah, di situ dah letak tantangan terbesar saya, Mbak Esti, bagaimana saya membagi waktu untuk bisa andil hadir dalam program itu. Nah, ketika semua itu dapat kita jalani dengan baik, disinilah letak seni dan nikmatnya. Semua peran kita itu berjalan dengan beriringan. Jadi saya berharap kita sebagai muslimat memiliki kreativitas yang tinggi untuk membagi waktu agar semua peran-peran kita sebagai muslimat, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian menjadi pimpinan muslimat bisa berjalan dengan baik, Mbak Esti. Selanjutnya, hal apa yang kebanyakan orang salah pahami tentang bermuslimat? Ya, mungkin dari Bu Sekom ya. Sekom. Yang orang kebanyakan salah memahami tentang muslimat ya. Itu yang saya lihat dari kacamata saya ya, maksudnya begini. Banyak orang yang berpikir bahwa muslimat itu merupakan agen politik. Agen suatu apalagi mau mendekati pesta politik ke depannya begitu kan. Itu seringkali masyarakat memframing kami seperti itu. Sehingga ketika kami akan mendatangi suatu titik atau suatu masyarakat kayak gitu, padahal belum tentu kan kita mau bawa misi itu kayak gitu kan. Mereka masih duluan berpikir bahwa ini agen politik nih, apa dibawain kita kayak gitulah maksudnya, apa oleh-oleh yang dibawakan kita. Nah, seringkali seperti itu gitu loh maksudnya ya. Kemudian pemikiran yang lain atau kesalahpahaman masyarakat terhadap muslimat itu seringkali mereka berpikir bahwa muslimat itu hanya tim hore saja. Ya, tim hore saja. Maksudnya di sana ada kegiatan muslimat datang kemudian hanya untuk pemeriah saja, sebenarnya tidak. Kan padahal muslimat itu memiliki peranan dan kontribusi yang sangat besar sekali bagaimana agar kita ya secara internal juga kan kita melaksanakan program yang memberdayakan kayak gitu maksudnya ya kayak gitu. Saya pikir itu saja ya yang mungkin ada yang tambahan dari ya, mungkin ditambahkan sedikit ya. Saya melihatnya secara umum bahwa bagi sebagian orang menganggap muslimat ini adalah jumud, yaitu kaku. Tidak ada ruang untuk berkembang di situ, tidak ada ruang untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Sekom, muslimat ini terkadang dipandang sebagai kepentingan 1-2 orang saja. Kemudian muslimat setelah berkumpul selesai begitu saja, kayak tim hore tadi. Saya ulang sedikit. Padahal tidak. Padahal muslimat ini mewadahi semua perempuan NWDI yang merawat tradisi seperti hiziban, bertarikah, kemudian menguatkan kepahaman keaswajaan, kemudian merawat iman dan takwa,
berpastabikul khairat dan lain-lain sebagainya. Dan juga selain itu muslimat dapat mendampingi program pemerintah seperti Zero Waste, kemudian itu tadi stunting, posyandu keluarga dan lain sebagainya. Di sini saya rasa peran muslimat itu sangat penting dan tinggi untuk itu, Mbak Jadi Esti. jangan salah dipahami ya, bahwa Iya. muslimat itu hanya untuk berkampanye saja. Ternyata tidak, banyak sekali program-program. Oke, solusinya dari agar orang-orang tidak salah paham pada muslimat, solusinya. Ya, mungkin. Oke. Ya, terima kasih. Solusinya di sini agar orang Orang tidak salah menganggap memahami ya bahwa muslimat itu hanya tim hore atau agen politik atau jumut begitu. Saya rasa solusinya di sini adalah muslimat itu harus lebih bergerak lagi, harus lebih aktif lagi, ya, menunjukkan ini loh program kita. Oke. Iya, menunjukkan program, tunjukkan gerakan kita, tunjukkan aksi kita, agar orang tidak memframing kita seperti itu. Jadinya harus lebih diberdayakan lagi, harus lebih diaktifkan lagi semua bidang kayak gitu ya. Apakah dari bidang pemberdayaan ekonomi. Nah, ini yang masih belum berjalan ya. Sangat ingin kami melaksanakannya, akan tetapi kita masih belum action untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, seperti itu. Ya, kemudian mungkin ada tambahan yang lain lagi. Ya, saya rasa kita harus menunjukkan diri saja. Iya, melalui- harus menunjukkan diri ya, akan menunjukkan diri sosialnya. seperti itu. Oke, selanjutnya motivasinya untuk terus menjalankan kegiatan bermuslimat apa saja? Motivasi kita sendiri dari pribadi. Iya, masing-masing silahkan. Mulai dari Ibu Sekretaris. Motivasi saya dalam bermuslimat ini. Oke, Nah, ya. sesungguhnya ini merupakan manifestasi ya dari khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak, yang paling luas memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia. Tinggi S1 pun saya di perguruan tinggi NW ya, yang sekarang sudah tentu NWDI ya. Jadi itu saya melihat apa yang bisa saya berikan kepada organisasi. Mungkin saya tidak bisa menyumbangkan semisal dana yang besar kepada organisasi, paling tidak saya bisa menyumbangkan tenaga, pikiran saya untuk berjuang di muslimat. Itu motivasi yang pertama, Mbak Esti. Ya, selanjutnya Nah, dan motivasi tidak kedua. kalah penting motivasi saya selanjutnya, di dalam wadah muslimat ini saya melihat banyak orang-orang smart di dalamnya, terutama di struktural Pimpus, Piwil, kemudian PD seperti Ibu Seko, Bu Ketua 2, ini orang-orang smart semua ya. Jadi dengan saya masuk di muslimat ini saya bisa dekat dengan beliau-beliau itu ya, banyak belajar bersama beliau, karena di dalam muslimat ini banyak sekali wanita-wanita yang berkarir tapi bisa menyempatkan waktu untuk untuk keluarga dan kegiatan muslimat itu sendiri. Nah, motivasi saya yang paling penting, yang terakhir ini adalah saya ingin lebih dekat kepada zuriat Sang Maha Guru ya. Dengan kita mungkin ini motivasi semua muslimat ya. Kita ingin dekat kepada zuriat Sang Guru. Dengan kita bermuslimat, kita bisa tetap mengiring kegiatan beliau, majelis taklim beliau, terutama Syekh TGB ya. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita bisa berpose bareng, itu membuat hati senang, gembira, tak tertahankan. Terima kasih, Mbak Esti. Motivasinya bermuslimat. Motivasi bermuslimat, ya terima kasih Mbak Hesti. Motivasi saya bermuslimat, ya melalui muslimat ini adalah suatu wadah kan, karena tanpa wadah kita tidak akan bisa berjuang kan. Hanya kalau sendiri saja kan tidak bisa. Jadinya wadah muslimat inilah yang mampu mencairkan rasa perjuangan kita kan. Dengan inilah kita bisa berjuang. Jadinya saya juga seorang abituren, apa yang bisa kita lakukan tanpa kontribusi kita kan. Jadinya melalui muslimat inilah kita bisa, ide-ide kita bisa kita sampaikan melalui wadah ini kan, kita laksanakan. Apalagi karena kalau kita tidak menjadi
depan tidak bisa kan. Ini alhamdulillah dengan menjadi PD Muslimat, alhamdulillah kita bisa mencairkan apa ide-ide kita selama ini kan. Ya mudah-mudahan selanjutnya kita lebih memprogramkan yang menyentuh kepada masyarakat kan dengan melalui Muslimat ini. Ya demikianlah Mbak Esti. Oke, iya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, saya mau bertanya, siapakah pendukung atau mentor dan panutan ibu-ibu dalam bermuslimat? Satu-satu ya jawab. Mulai dari Ibu Zaria. Baiklah, berbicara pendukung atau mentor, di sini sudah tentu yang pertama yang mendukung itu dari keluarga. Yang dimaksud di sini adalah suami ya, bagi kita yang ibu-ibu ya. Tanpa dukungan dan motivasi, tanpa dukungan dan support dari suami, semua peran yang kita jalani ini tidak akan bisa tercover dengan baik ya. Karena keikhlasan suamilah kita bisa beraktivitas di luar rumah kan, seperti itu. Kemudian yang kedua yang menjadi panutan kita sudah tentu, mungkin ini panutan bagi semua orang ya, bukan muslimat saja, bukan saya pribadi saja, yaitu Syekh TGB, guru kita yang selalu memberikan kita wejangan nasihat dalam setiap tausiah beliau. Kemudian tidak lupa juga yang menjadi mentor kita adalah Ketua Pimpus Muslimat itu sendiri, Bunda atau Umi Wagub, Dr. Insinyur Hajah Siti Rahmi Jalilah MPD ya, bila selalu menasehati kita, memberikan kita wawasan-wawasan yang luas, apa yang kita belum ketahui beliau sampaikan di setiap momen. Mungkin seperti itu Mbak Isti. Kalau Ibu Sekretaris sama? Ya jawaban kita hampir sama ya. Sama. Iya, hampir sama. Tapi saya akan menambahkan di sini bahwa salah satunya adalah tentu saja guru besar kita, ya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya selain Tuan Guru Bajang dan Umi Pimpus kita. Ya setiap saya mengingat tentang muslimat, saya selalu teringat dengan salah satu syair beliau di dalam wasiat renungan masa. Ya, kaum wanita tetaplah wanita, sekalipun SH dan dokter Anda, wajib berjuang dengan pelita ya demi agama nusa dan bangsa. Masya Allah, ini sebenarnya ketika mengingat syair ini itu sudah seperti beliau itu seolah memotivasi kita semua, ya mewasiatkan kepada kita khususnya kaum wanita muslimat dalam hal ini ya, untuk kita terus menghidupkan semangat kita di dalam perjuangan, yaitu memperjuangkan dakwah agama, dan tidak hanya agama saja kan, tetapi Al-Maghfurullah juga memotivasi kita untuk menghidupkan motivasi kita atau semangat mencintai tanah air kita, semangat nasionalisme itu. Nah seperti itu jadinya ya, ini merupakan suluh buat kita ya, penyemangat buat kita mengingat wasiat renungan masa yang khusus sekali menyebutkan tentang kaum wanita tersebut. Ya kemudian untuk Syekh ya Ayahanda Tuan Guru Bajang ya, beliau itu juga merupakan sosok panutan yang luar biasa buat saya pribadi ya. Kenapa? Karena setiap tutur kata beliau itu adalah cahaya hikmah dan kebenaran, di mana setiap beliau menyampaikan suatu kebenaran, maka akan terasa tenang hati kita yang mendengarnya, sekaligus kita merasa tersulut semangat kita untuk berbuat kebaikan. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Esti. Terakhir sudah nih Bu, boleh bukan? Nasihatnya untuk kaum milenial. Well, ya nasihat untuk kaum milenial berarti ini untuk adik-adik kita yang masih menuntut ilmu ya. Untuk adik-adik kita yang menuntut ilmu, Masya Allah, bahwa perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu itu tidak pernah mudah. Ya selalu ada tantangan, cobaan, ujian, halangannya di sana. Ibaratnya kita di dalam
sungai yang airnya sangat deras sekali. Pilihannya hanya dua, apakah maju terus melawan arus tersebut sampai kita sampai kepada tujuan kita, ataukah menyerah, terseret arus dan kalah. Nah, oleh karena itu kesabaran di dalam menuntut ilmu itu merupakan kesabaran yang utama. Ya, bersabarlah dalam menuntut ilmu, karena kesabaran itu tidak akan pernah mengkhianati kita, kesabaran kita itu tidak akan pernah sia-sia. Maka mari kita gunakan masa muda itu untuk mengasah diri kita, untuk mencerdaskan diri kita, untuk memperkaya diri kita dengan berbagai macam keterampilan, ya, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Karena kalau kita tidak berlelah-lelah sejak dini, lalu mau kapan lagi? Ya, mau menunggu hingga usia kita beranjak, ketika kita sudah lelah dengan menghadapi problematika dunia ini, nggak mungkin kayak gitu ya. Ya, sangat sulit bahkan kayak gitu. Oleh karena itu saya teringat dengan satu buah pesan daripada Imam Syafi'i, lebih baik kita merasa lelah dan letih di dalam belajar daripada kita menanggung perihnya kebodohan. Iya, Ya, itu saja pesan saya untuk adik-adik, sebenarnya untuk pesan saya diri sendiri juga ya. Karena saya merasa masih muda juga, Mbak. Ya, jadinya saya bukan hanya untuk adik-adik muda, tapi untuk diri saya sendiri juga. Ya, mungkin pesan selanjutnya. Ya, luar biasa ya. Baiklah, saya juga ingin berpesan sedikit. Kalau memberi nasihat mungkin enggak Mbak Estiat, kita belum pantas memberikan nasihat, karena banyak guru-guru kita yang lebih pantas memberikan nasihat kepada adik-adik yang masih muda. Saya ingin berpesan sedikit bahwa masa muda itu tidak akan kembali lagi ya. Jangan sampai ada penyesalan, nyesal kemudian tidak berguna. Di sini saya khususkan kepada adik-adik yang banat, khususnya ya adik-adik ya, calon-calon muslimat ke depannya. Ingatlah bahwa kita sebagai perempuan itu sudah otomatis akan menjadi ibu nantinya bagi anak-anak, bukan saja anak-anak kandung kita, tapi anak-anak yang lain juga. Kemudian begitu mulianya seorang perempuan, dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa letak surga itu saja di bawah telapak kaki perempuan, yaitu seorang ibu ya. Akan tetapi perempuan yang seperti apa? Surga berada di bawah telapak kakinya. Kemudian perempuan ini adalah sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Al-ummu madrasatul ula. Ya, jadi itu perlu persiapan yang besar ya. Jadi dengan peran yang begitu mulia, amanah yang cukup besar, itu memiliki persiapan yang cukup besar pula, yaitu tentunya dengan ilmu pengetahuan agama dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya ingin berpesan kepada adik-adik yang masih duduk di bangku kuliah, rajin-rajinlah memutar kembali, mendengarkan tausiah-tausiah Syekh TGB, karena di dalam tausiah Syekh TGB itu merupakan pesan yang sangat komplit ya, seperti yang sudah disampaikan di sebuah universitas di Kalimantan Utara. Pesan khusus beliau kepada adik-adik yang duduk di bangku kuliah, adik-adik mahasiswa, berkampus itu bukan hanya belajar teori. Berkampus itu tidak hanya belajar satu ilmu saja, akan tetapi beliau menjelaskan berkampus itu adalah belajar tentang tradisi keilmuan. Dari tradisi keilmuan itu kita bisa memandang sesuatu itu dengan nalar. Jadi yang dimaksudkan di sini jangan hanya nikmat membaca buku sendirian. Jadi manfaatkanlah forum-forum diskusi, mutalaah dengan teman-teman, karena kami berharap kepemimpinan muslimat ke depan ini akan diemban oleh adik-adik ya, tidak lain tidak bukan kepada adik-adik milenial sekarang ya. Kami berharap estafet kepemimpinan muslimat NODI khususnya Lombok Tengah ini akan dipegang oleh adik-adik yang memiliki keilmuan yang terstruktur, begitu Mbak Esti. Ya. Ibu mungkin pesannya ada?
kaum milenial. Pesan-pesan untuk adik-adik kaum milenial ya. Seperti yang dijelaskan tadi sama ibu-ibu hebat kita, Iya, benar. ya, yang sudah luar biasa. Tapi ada tambahan sedikit di sini. Misalnya sewaktu kita menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kita belajar, bukan hanya sekedar berdiskusi, tapi berorganisasi pun itu sangat luar biasa manfaatnya. Karena dengan berorganisasi di sana ada apa namanya ya, terasah keberanian, kemampuan untuk berbicara, ya, jiwa segala-galanya di sana termotivasi. Untuk berbicara pun di sana kita latihan di organisasi di sekolah itu, di kayak KS inilah wadahnya sekarang kan nih, KS Lombok Tengah ini keputriannya ini. Ya, inilah semangat luar biasa dari KS yang mengadakan apa kemarin itu kajian itu sangat luar biasa. Jadi kami dari Muslimat sangat ya berantusias untuk, walaupun kami adalah tumben juga melaksanakan itu, tapi kami juga akan belajar lebih giat lagi, termotivasi. Kami termotivasi dari Muslimat untuk belajar lebih giat lagi untuk menuntut ilmu juga. Kita sebagai Muslimat juga akan lebih menuntut ilmu. Ya, itulah harapan kami, adik-adikku semua, anak-anakku semua yang sedang menuntut ilmu. Jangan hanya belajar, tapi berorganisasi pun harus. Karena itu yang akan, pengalaman itulah yang akan menjadikan pejuang-pejuang hebat nanti setelah bermasyarakat itu. Ya demikian Mbak Hesti. Terakhir, jargon untuk muslimat ini apa ya Bu? Iya. Itu yang ada jargonnya ya. Masya Allah, ini belum terlintas untuk jargon. Iya, Ya, pasti ada jargonnya. Himah, IPNW, betul Mbak Esti. Iya. Lombok Tengah punya jargon. Iya. Apa jargonnya kalau kayak Lombok Tengah? Muslimat. OKS. Apa itu? Bersatu dan apa ya kemarin ya? Iya, lu. Oke, kalau muslimat apa nih? Nah, ini Mbak Esti ya. Selama kami aktif di Muslimat ya, kami belum pernah mendengar jargon secara khusus untuk Iya. Muslimat ya, baik itu dari Pimpus, dari Piwil. Kami tidak pernah mendengarkan jargon Muslimat. Mungkin ini adalah PR ke depan ya. Semoga bunda-bunda hebat kita yang berada di Pimpus, baik di Piwil juga ya, nanti kami di PD kita akan bersama-sama untuk merumuskan ya apa jargon yang tepat ini untuk Muslimat NWDI, begitu mungkin Mbak Esti. Iya. Itu PR kita bersama ya, PR muslimat untuk merumuskan jargon nanti ke depannya. Mungkin hanya itu wawancara saya pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu dari saya dan ibu-ibu hebat yang ada di pimpinan daerah Muslimat NWDI Lombok Tengah. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin hanya itu. Mohon di komen, like video kami yang ada di NWDI Online. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bareng-bareng pokoknya NWDI. Ya, sekian. Muslimat NWDI. Dari mana-mana. Cerdas, bergerak, terus maju, kreatif, inovatif,